Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Alsabila Putri, NPM 190-120-10-209 dari kelas Manajemen Strategi B012. Di sini saya akan presentasikan jawaban saya untuk UAS Manajemen Strategi mengenai analisa strategi Porter pada PT Rotan Indah Makmur. Untuk yang pertama, kita akan membahas studi kasusnya terlebih dahulu. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel yang memproduksi berbagai furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi, yang mana 100% produknya ini ditawarkan ke berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan China. PT Rotan Indah Makmur sendiri mempekerjakan 300 karyawan. Dan saat ini, industri yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 adalah industri penjualan ekspor, di mana kelangkaan kontainer dan terbatasnya kargo space kapal berakibat pada penumpukan barang di gudang, dan bahkan perusahaan ini harus membuat gudang baru karena telah melebihi kapasitas. Di mana hal tersebut berakibat pada melambungnya biaya ocean freight rate, dan dengan adanya lonjakan biaya ocean freight rate menimbulkan kerugian yang lebih besar pada industri kerajinan dan mebel. Tetapi di lain hal itu, selama pandemi ini justru permintaan akan produk mebel ini meningkat secara tajam, bahkan mencapai 50% dari kondisi sebelum pandemi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke analisa yang pertama, yaitu mengenai analisa lingkungan internal. Poin pertama ada produksi dan operasi. PT Rotan Indah Makmur menghasilkan berbagai gaya furniture anyaman rotan berkualitas tinggi yang diproduksi mandiri di dalam negeri. Untuk yang selanjutnya ada pemasaran, di mana pemasaran produk yang dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur ini adalah dengan menjual dan mendistribusikan 100% produknya ke pasar luar negeri. Dan PT Rotan Indah Makmur ini telah memiliki pangsa pasar yang luas, antara lain di Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Pengiriman produk sendiri ini dilakukan dengan cara melalui kargo. Untuk selanjutnya, pada aspek keuangan, di mana dengan peningkatan permintaan produk yang signifikan, sebenarnya ini akan membuat keuangan dan pemasukan perusahaan ini meningkat pula. Tetapi karena keadaan tersebut membuat terjadinya kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate, yang mana hal tersebut ini sangat berpengaruh pada keuangan perusahaan, bahkan ini perusahaan sampai mengalami kerugian. Untuk yang selanjutnya ada manajemen SDM dari perusahaan, di mana PT Rotan Indah Makmur memiliki tenaga kerja yang handal. Hal ini tuh bisa dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Untuk selanjutnya ada manajemen mutu, di mana perusahaan selalu menjaga mutu produk dan menjamin output yang dihasilkan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga produk mebel Rotan dapat bersaing dan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan di pasar luar negeri. Untuk selanjutnya ada bahan baku, di mana bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi ini adalah rotan yang didapatkan dari pemasok lokal. Harga bahan baku rotan sendiri terbilang murah dan mudah didapatkan, mengingat produksi rotan di Indonesia yang sangat tinggi, sehingga membuat perusahaan dengan mudah menemukan pemasok dengan harga yang bersaing. Selain itu, rotan ini merupakan bahan baku yang tahan lama, sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Untuk selanjutnya, kita masuki analisa lingkungan eksternal. Untuk poin yang pertama ada kekuatan tawar-menawar pemasok, di mana Indonesia sebagai salah satu produsen rotan terbesar di dunia, mengakibatkan bahan baku rotan ini untuk produksi furnitur ini mudah didapatkan, dan karena hal tersebut, menjadikan mudahnya perusahaan untuk menemukan pemasok sesuai kriteria dan yang menawarkan harga paling murah daripada pemasok lain. Hal tersebut itu akan memperkuat posisi PT Rotan Indah Makmur terhadap pemasok. Dan tetapi di sisi lain, bahan baku rotan yang hanya berlimpah di beberapa sebagian tempat di Indonesia ini mengakibatkan semakin besarnya modal yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya transportasi dan biaya transportasi pengiriman bahan baku, dan meningkatnya harga bahan baku rotan setiap tahunnya.
Untuk yang selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli, di mana produk yang ditawarkan perusahaan merupakan produk yang tidak dapat dibuat oleh konsumen sendiri. Terlebih lagi, perusahaan ini tuh fokus konsumennya adalah pasar luar negeri, di mana rotan ini uh, jarang di negara tersebut. Dan hal tersebut akan memperkuat posisi perusahaan. Tetapi permintaan yang tinggi di masa pandemi ini yang mencapai 50% mengakibatkan meningkatnya daya saing pembeli karena hal tersebut itu akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan melalui kemampuan mereka untuk menurunkan harga. Hal tersebut akan menurunkan kekuatan perusahaan terlebih dengan terbatasnya jumlah kargo yang mengakibatkan kenaikan biaya pengiriman yang berdampak pada perusahaan mengalami kerugian. Untuk yang selanjutnya ada ancaman pendatang baru, di mana industri furniture yang terus berkembang akan meningkatkan ancaman pendatang baru bagi perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetapi bagi PT Rotan Indah Makmur, ancaman tersebut ini tampaknya tidak terlalu besar, mengingat produk yang dihasilkan perusahaan ini memiliki kualitas tinggi dan pangsa pasarnya ini telah luas. Dan hal tersebut itu bisa dijadikan bukti bahwa posisi perusahaan di pasar serta standar kualitas tinggi yang diterapkan perusahaan akan menjadi hambatan bagi pendatang baru serta menjadi faktor bagi konsumen untuk tidak mudah berpindah ke merek lain. Dan faktor lain yaitu karena sudah banyaknya pemain dalam industri furniture juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk pendatang baru dalam mendapatkan pangsa pasar. Untuk yang selanjutnya ada ancaman pengganti, di mana bahan rotan yang merupakan bahan alami pastinya memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan bahan sintetis, seperti contohnya ada plastik, besi, maupun stainless steel, di mana produk berbahan dasar tersebut pasti lebih tahan lama dibandingkan dengan rotan, dan hal tersebut ini dapat menjadi ancaman barang pengganti bagi produk rotan. Untuk yang terakhir, ada persaingan di antara pesaing yang ada di industri. Dari banyaknya pemain dalam industri ini membuat persaingan semakin ketat, baik dari lokal maupun internasional, di mana negara penghasil rotan lainnya pasti memiliki industri serupa yang berlimpah dan juga bersaing di pasar internasional, di mana hal tersebut membuat persaingan pasar dari PT Rotan Indah Makmur ini menjadi semakin sengit. Pesaing yang menawarkan produknya dengan harga jual yang lebih murah juga menjadi ancaman bagi perusahaan karena dapat memonopoli pasar global. Selain itu, negara dengan tingkat produksi rotan tertinggi lainnya seperti Vietnam dan Cina memiliki teknologi yang jauh lebih menunjang untuk menciptakan material yang berkualitas, di mana kemampuan produksi material dengan baik yang dilakukan oleh Vietnam dan Cina ini menjadikan industri rotan di negaranya jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Setelah kita menganalisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, kita bisa menentukan bagaimana alternatif strategi berdasarkan GE Porters, di mana alternatif strategi berdasarkan GE Porters sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cost leadership strategy, yang kedua ada differentiation strategy, dan yang terakhir ada focus strategy. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai cost leadership strategy, di mana langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam menerapkan strategi ini adalah yang pertama ada economies of scale, di mana membuat tugas atau proses produksi berjalan lebih cepat dan efisien akan mengurangi biaya produksi perusahaan. Selain itu, dengan waktu yang lebih sedikit akan mempengaruhi pengeluaran yang ditanggung perusahaan, antara lain itu untuk upah pegawai, dan dengan waktu pengerjaan yang efisien tersebut akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang selanjutnya, mencari supplier yang dekat dengan tempat produksi sehingga lebih menghemat biaya transportasi pengiriman bahan baku. Selain itu, bekerja sama dan menjalin kesepakatan dengan supplier yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang selanjutnya ada mencari alternatif pengiriman lain saat ocean freight rate sedang tinggi seperti air cargo ataupun yang lainnya, atau bisa juga dengan mengajukan permintaan melalui HIMKI
agar Indonesia ini dapat menjadi hub ekspor, di mana jika Indonesia menjadi hub ekspor, akan mengurangi biaya pengiriman dan mencegah adanya keterlambatan pengiriman yang akan lebih mengurangi atau meminimalisir kerugian yang dihadapi perusahaan. Dan untuk yang terakhir, ada menggunakan teknologi terbaru yang lebih baik akan menciptakan material yang berkualitas, sehingga akan mengurangi kerusakan produk saat pengiriman yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dan dengan diterapkannya strategi cost leadership, di mana biaya produksi lebih rendah, maka perusahaan ini akan tetap bisa menjaga price market-nya supaya perusahaan tetap bisa bersaing dengan harga yang lebih murah, tetapi di sisi lain perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Untuk strategi yang selanjutnya ada strategi differentiation, di mana yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan strategi ini antara lain yang pertama ada diferensiasi pada produk yang dapat dilakukan dengan inovasi dan kreasi desain yang belum ada sebelumnya, serta menjaga konsistensi, quality control, keawetan, dan keandalan produk. Yang kedua, ada diferensiasi pada kualitas pelayanan, bisa dengan adanya konsultasi, garansi produk, dan perbaikan apabila diperlukan, agar tercipta persepsi pelanggan yang bagus terhadap produk dan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, ada diferensiasi citra, di mana pembentukan citra yang unik melalui kegiatan periklanan dan pensponsoran terbukti lebih efektif dalam mencapai penciptaan ekuitas merek. Dan apabila perusahaan ini telah memiliki merek yang baik di mata pelanggan dan mempunyai ekuitas merek yang tinggi, maka loyalitas pelanggan ini dapat terbangun dengan sendirinya. Dan bisa dibilang juga dengan kata lain, perusahaan telah memiliki keunggulan di benak pelanggan dalam persaingan pasar. Dan strategi yang terakhir ada fokus strategi, di mana cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah dengan membidik pasar khusus yang masih jarang dimasuki oleh produsen rotan lainnya, atau pasar dengan target konsumen, pemakai, atau pecinta kerajinan untuk menciptakan pangsa pasar baru. Selanjutnya ada mempelajari dan melakukan riset terhadap karakteristik konsumen yang menjadi target pasar agar membangun brand loyalty pada konsumen. Dan yang terakhir ada fokus pada satu produk agar dapat memaksimalkan kualitas dan efektivitas produk. Dari semua analisa yang telah kita bahas, maka untuk kesimpulannya yaitu adalah PT Rotan Indah Makmur yang tengah menghadapi kesulitan dalam bisnis akibat dari meningkatnya ocean freight rate, dampak dari pandemi COVID-19 tetap bisa melangsungkan usahanya, terlebih karena terjadinya peningkatan permintaan produk yang mencapai 50% dan berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung akan membuat peluang bisnis ekspor semakin berkembang. Dan sebagai langkah dalam menghadapi hambatan yang terjadi saat ini, PT Rotan Indah Makmur dapat menerapkan beberapa strategi baru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar perusahaan tetap dapat mempertahankan bisnisnya dan tetap bersaing di pasar internasional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.